Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas permainan bola kecil. Setelah kemarin kita membahas permainan bola besar, maka kita beralih ke permainan bola kecil, yaitu kita akan pelajari tentang rounders dan tenis meja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu rounders. Ya, mungkin banyak dari kita belum mengenal apa itu rounders. Baik, Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai rounders. Rounders adalah permainan bola kecil yang mirip dengan kasti. Tentu saja kalian pasti sudah mengenal kasti di kelas 5 dulu ya. Permainan rounders ini dibawa masuk pada zaman penjajahan Belanda. Jadi rounders ini masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Jadi sudah lama. Permainan rounders dimainkan di lapangan yang berbentuk segi 5. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan, di mana setiap tim beranggotakan 12 orang pemain. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa saja teknik dasar dari permainan rounders. Teknik dasar permainan rounders ada 3, yaitu melempar bola, menangkap bola, dan juga memukul bola. Dan teknik yang paling dasar yang harus kalian ketahui dan harus kalian kuasai kalau kalian ingin bermain rounders adalah lempar tangkap. Nah, melempar dan menangkap bola. Baik, kita mengenal sedikit arah lemparan dan tangkapan pada permainan rounders. Nah, melempar ini dapat dilakukan dengan 3 arah, yaitu 1 lemparan lambung atau melambung tinggi. Yang kedua adalah lemparan datar atau setinggi dengan dada kita. Dan yang terakhir adalah lemparan menyusur tanah. Dan begitu juga dengan menangkap. Menangkap sama saja seperti melempar. Ada menangkap bola lambung, menangkap bola datar, dan menyusur tanah. Menangkap bola menyusur tanah. Nah, kalian bisa melihat di halaman 37 sampai 42. Di situ ada dijelaskan serta gambarnya cara melempar yang melambung seperti apa, melempar bola mendatar seperti apa, dan juga menyusur tanah seperti apa, beserta cara menangkapnya. Ya, kalau kalian ingin mengetahui, kalian boleh membaca di halaman 37 sampai 42. Ustadz lanjutkan dulu karena masih banyak yang penting yang ingin Ustadz jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah peralatan rounders. Rounders memiliki 3 peralatan yang umum biasanya digunakan. Yang pertama adalah bola. Yang kedua adalah pemukul. Dan yang ketiga adalah base atau tiang hinggap. Nah, baik, Ustadz jelaskan cara bermainnya. Permainan ini dilakukan oleh 2 tim yang saling berlawanan, di mana setiap tim memiliki 12 orang pemain. Nah, tim tadi dibagi menjadi 2. Jadi ada misalnya kelas 6A melawan kelas 6B. Jadi kelas 6A ada 12 orang, kelas 6B juga ada 12 orang. Jadi masing-masing memiliki 12 orang pemain. Kelas 6A mengirimkan 12 orang pemain terbaiknya dan kelas 6B memiliki 12 orang terbaiknya. Nah, itu melakukan switch.
Nah, setelah melakukan switch, maka mereka siapa yang menang menjadi tim memilih menyerang ataupun bertahan. Contohnya misalnya kelas 6A switch melakukan switch dan kelas 6A memilih untuk jadi tim penyerang. Jadi ada dua tim, dibagi menjadi dua tim, ada yang menyerang atau sebagai tim pemukul dan ada yang bertahan atau sebagai regu penangkap. Nah, apa tugas tim penyerang ini atau regu pemukul? Tugas dari tim penyerang adalah menciptakan poin sebanyak-banyaknya dengan cara memukul bola dan berlari mengelilingi lapangan atau base. Ada base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5. Nah, pemain mendapatkan poin 1 apabila memukul bola dan berlari ke base 1. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat di buku di halaman 46. Nah, di situ ada angka Romawi ya. Mungkin sudah banyak yang tahu angka Romawi. Nah, lapangannya berbentuk segi 5 seperti ini. Di sini ada V, itu namanya base 5. Ya, V itu 5. Jadi pertama-tama mereka memukul bola itu di base 5 ini. Setelah memukul maka akan berlari ke base 1. Nah, itu jaraknya 15 meter dari base 5 ke base 1. Jadi berlari ke base 1 untuk menciptakan poin. Dan setelah itu apabila berhasil maka permainan dilanjutkan dan masuk lagi pemukul yang kedua untuk melakukan pukulan. Yang di base 1 tadi itu berusaha berlari ke base 2. Dan yang di base 5 tadi berusaha memukul bola dan berusaha berlari ke base 1. Ya, begitu cara mendapatkan poin. Dia mengelilingi lapangan dari base 5 ke base 1, ke base 2, 3, 4, dan ke base 5 kembali. Nah, itu adalah cara mendapatkan poin. Nah, sedangkan tim bertahan atau tim penangkap itu apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah untuk mematikan lawan atau tim penyerang ini tadi. Nah, bagaimana cara mematikannya? Apabila tim bertahan atau tim penangkap ini berhasil mematikan 3 orang pemain dari tim penyerang, maka akan ada pertukaran tempat. Jadi misalnya 3 regu pemukul itu berhasil dimatikan, maka bertukar tempat. Tim pemukul menjadi tim bertahan akan menjadi tim pemukul. Jadi kita berusaha mematikan tim penyerang. Nah, tim penyerang itu berusaha dimatikan oleh tim penangkap. Bagaimana cara mematikannya? Jadi di sini ada 2 istilah untuk mematikan regu pemukul. Yang pertama adalah membakar dan yang kedua adalah mentitik atau tag. Nah, apa itu membakar? Membakar adalah istilah mematikan regu penyerang atau pemukul dengan cara menangkap bola hasil pukulan si pemukul tadi dan berlari menuju base atau tiang hinggap tadi yang akan dituju oleh regu pemukul tadi. Jadi kita harus duluan ke base atau tiang hinggap yang ingin dituju tim pemukul tadi. Nah, tim pemukul kan berada di base 5. Setelah memukul, dia berusaha berlari ke base 1. Begitu juga dengan pemain bertahan ini. Berusaha menangkap bola tadi, hasil pukulan tadi, dan berusaha berlari ke base 1 juga.
siapa yang duluan itu adalah pemenangnya. Misalnya regu pemukul itu duluan sampai ke base 1, maka permainan dilanjutkan. Sedangkan apabila regu penangkap berhasil duluan ke base 1 sebelum regu pemukul tadi sampai, maka regu pemukul mati 1. Nah, kita berusaha mematikan 3 orang dari regu pemukul, maka akan ada pertukaran tempat. Apabila regu bertahan atau regu penangkap yang duluan sampai ke base sebelum regu pemukul, maka regu pemukul dinyatakan mati. Ya, jadi seperti itu. Tapi apabila regu pemukul yang duluan sampai ke base, maka regu pemukul mendapatkan nilai 1 karena berhasil menginjak base tadi. Dan permainannya dilanjutkan, maka akan ada tim pemukul yang masuk lagi untuk memukul. Yang kedua adalah, itu tadi adalah teknik membakar, yaitu dengan cara menangkap bola dan berlari ke base yang akan dituju terlebih dahulu. Teknik yang kedua adalah, cara mematikannya yang kedua adalah mentitik atau mentek. Nah, apa sih mentitik ini atau tag ini? Mentitik atau tag adalah teknik yang dilakukan dengan cara menangkap bola hasil pukulan regu pemukul dan menyentuhkan bola tersebut ke si pemukul sebelum dia sampai ke base atau tiang hinggap. Apabila bola berhasil disentuhkan, maka regu pemukul tadi dinyatakan mati. Sedangkan apabila regu pemukul tadi sudah berhasil ke base terlebih dahulu, maka regu pemukul dinyatakan mendapatkan poin 1 dan permainan tetap dilanjutkan. Jadi intinya adalah menyentuhkan bola ke si tim pemukul sebelum sampai ke base. Jadi seperti itu. Nah, selain itu kalian juga harus mengetahui istilah pemain dalam rounders. Kalau di dalam sepak bola sudah banyak yang tahu istilah pemainnya seperti striker, gelandang, back, dan lain-lain. Nah, istilah dalam permainan rounders ada juga, tetapi berbeda dengan sepak bola. Yang pertama adalah pitcher. Pitcher atau bowler. Pitcher dan bowler ini adalah sama ya. Pitcher atau bowler adalah pemain yang bertugas melambungkan bola. Jadi dia adalah pemain yang melambungkan bola kepada si pemukul agar bolanya dipukul ya. Pitcher ini adalah bagian dari regu bertahan atau regu penangkap. Jadi setelah bolanya diumpan, maka regu penangkap berusaha menangkap bola dan berusaha mematikan si pemukul tadi dengan cara membakar ataupun mentitik atau tag. Yang selanjutnya adalah catcher. Nah, catcher ini adalah pemain yang bertugas menangkap bola. Pemain ini bertugas menangkap bola apabila tidak berhasil dipukul oleh regu pemukul. Nah, biasanya posisinya itu di belakang si pemukul. Jadi silahkan dilihat di bukunya di halaman 46. Nah, di titik yang V base 5 itu adalah tempat injak dari regu pemukul yang akan melakukan pukulan. Sedangkan di X1 itu adalah posisi pitcher atau bowler. Jadi bowler ini memberikan bola kepada regu pemukul. Nah, itu diberikan kesempatan memukul sebanyak 3 kali. Tapi kalau misalnya dilempar sekali sudah kena, maka langsung lari. Tapi kalau misalnya dipukul tetapi bolanya tidak kena, maka diberikan kesempatan lagi memukul kembali.
Apabila tidak kena lagi, diberikan kesempatan sampai 3 kali kesempatan. Apabila 3 kali kesempatan tidak bisa memukul, maka dinyatakan mati juga ya. Selain membakar dan mentitik, melakukan pukulan yang tidak kena, maka akan menyebabkan pemain itu juga mati. Nah, posisi catcher atau penangkap ini berada di belakang si pemukul atau base 5 ini tadi, yaitu di titik X2. Nah, itu adalah tempat penangkap bola, yaitu tempat si catcher tadi. Nah, biasanya itu si catcher ini memakai perlengkapan safety yang contohnya seperti helm rounders, terus bajunya itu ada baju untuk keamanannya, jadi lebih tebal daripada pemain yang lain, serta juga memiliki gloves atau sarung tangan untuk bermain rounders. Nah, yang pertama tadi pitcher atau bowler, yang kedua adalah catcher atau penangkap, yang selanjutnya adalah pemukul. Nah, pemukul ini kalian sudah pasti tahu, pemukul bertugas memukul bola dan berlari sekencang mungkin ke arah base. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, pemukul diberikan kesempatan 3 kali memukul. Apabila tidak bisa memukul dalam 3 kali kesempatan tersebut, maka pemain dinyatakan mati. Tetapi kalau misalnya bisa memukul pada saat pukulan pertama, kedua, atau ketiga, maka langsung saja berlari ke arah base yang akan dituju atau base 1. Nah, itu saja penjelasan dari Ustadz mengenai permainan rounders. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kita akan bahas di grup sampai jam 10.30. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.